wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak, Ibu-ibu peserta PJJ media penyuluhan berbasis TIK yang saya hormati. Yang utama sekali, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena hanya atas berkah rahmat dan karunia-Nya kita masih dapat mengikuti kegiatan PJJ ini dalam keadaan sehat walafiat. Salam juga kita curahkan untuk junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-ibu yang saya hormati, perkenalkan, nama saya Suryadi. Saya salah seorang widya suara dalam Balai Dekat Kalimantan Padang. Pada pelatihan ini saya diamanahkan untuk mengampu 3 materi pelatihan, yaitu etika, pemanfaatan TIK, kemudian pemanfaatan blog untuk penyuluhan, kemudian yang ketiga adalah rencana tindak lanjut. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, pada video ini saya akan menjelaskan mengenai etika pemanfaatan TIK. Nah, Bapak Ibu, dari judul materi kita yaitu etika pemanfaatan TIK, mungkin kita bisa membahas judulnya ini dulu. Pertama yaitu etika, Bapak Ibu. Kita tentu sepakat bahwa etika merupakan hal yang pokok dalam kehidupan kita, dan etika ini menurut saya adalah itu menjadi salah satu indikator majunya indikator yang mengukur tingkat kemajuan suatu masyarakat, Bapak Ibu. Namun kita tidak menafikan bahwa etika ini pada saat ini adalah menjadi suatu hal yang kurang diperhatikan atau bahkan terlupakan. Nah, mungkin di antara sebabnya adalah ya karena pemahaman tentang etika itu sendiri yang yang semakin lama semakin tidak diperhatikan. Yang kedua, bisa juga mungkin itu adalah karena konsekuensi dari pelanggaran etika tersebut yang tidak jelas gitu, atau tidak langsung dapat dirasakan oleh para pelanggar etika. Oleh karena itu, mungkin dalam pelatihan ini nanti atau dalam materi ini kita akan coba kembali menggali bagaimana penerapan etika dalam pemanfaatan TIK. Nah, untuk TIK sendiri, Bapak Ibu yang saya hormati, tentu kita sepakat bahwa TIK itu perkembangannya sangat cepat sekali. Nah, dari dulu zaman manual, zaman kita pakai mesin ketik, kemudian berkembang menjadi pakai komputer, kemudian berkembang lagi ke internet, dan sampai saat ini internet tanpa kabel gitu, Bapak Ibu ya. Dan sekarang sampai saat ini juga ada HP smartphone yang bentuknya lebih kecil lagi gitu. Mungkin ke depan akan berkembang lagi dalam bentuk-bentuk yang lain. Tentu pemanfaatan TIK ini kita sepakat bahwa TIK sangat bermanfaat untuk membantu memenuhi kebutuhan pekerjaan manusia. Tapi kita juga tidak menafikan bahwa penggunaan TIK ini atau internet itu menimbulkan dampak-dampak negatif bagi kita dan bagi generasi kita. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, kita lihat Bapak Ibu, ini berita di BBC News, Bapak Ibu ya, tahun 2019. Ini ada berita, ini anak kecanduan game online memegang pisau dan memukul wajah ibu. Nah, ini sebabnya adalah game online, Bapak Ibu. Game yang dimainkan dengan perkembangan TIK saat ini dimainkan secara online. Kecanduan, kemudian memegang pisau dan memukul wajah ibunya. Sekarang dirawat di rumah sakit jiwa. Berita lain, Bapak Ibu, nah ini ancam sebar foto pribadi pria asal Nganjuk ini pedayai gadis 15 tahun sampai 4 kali, Bapak Ibu. Nah, ini TIK yang digunakan untuk mempercepat penyebaran foto, mempercepat distribusi suatu konten, Bapak Ibu. Ketika kontennya ternyata konten yang pribadi, nah itu ternyata dapat disalahgunakan. Yang ketiga, remaja yang bunuh siswi MTS di Tanjung Balai gemar nonton film porno, Bapak Ibu. Nah, ini kita miris kita, Bapak Ibu ya, karena sekarang ini sangat mudah sekali anak-anak kita untuk mengakses film porno atau konten-konten yang belum layak mereka konsumsi. Nah, akibatnya remaja yang nafsunya sedang bergejolak itu tidak bisa menahan nafsunya, akhirnya ya melakukan perbuatan tidak senonoh terhadap siswi. Kemudian mungkin karena takut
ketahuan atau tidak mau bertanggung jawab, tidak siap untuk bertanggung jawab, akhirnya membunuh siswi tersebut. Kemudian, ini Bapak Ibu, hidup terancam setelah data pribadi dicuri. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi itu membuka celah orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk bisa mencuri data pribadi kita. Nah, ini cukup cukup mengancam kita nih Bapak Ibu kalau data-data pribadi sudah dicuri. Kemudian berita di Jawa Post, 236 kasus child grooming terjadi sepanjang 2019. Bapak Ibu tentu mendengar Bapak Ibu ya, child grooming. Jadi pelaku nanti menelpon atau berbicara secara jarak jauh nih pakai kamera dengan anak-anak, kemudian anak-anak nanti diminta untuk membuka pakaiannya dan segala macamnya, itu child grooming. Kemudian ini baru-baru ini Bapak Ibu, viral iklan vulgar di website belajar online, buat rasa orang tua, pakar mohon berikan saran. Ini di kemajuan TIK itu sangat memudahkan untuk penyebaran iklan Bapak Ibu. Kalau iklannya yang bagus tentu tidak masalah, tapi ketika iklannya iklan vulgar, apalagi di website belajar online, tentu itu merupakan hal yang kita sayangkan. Kemudian lagi Bapak Ibu, ini di Jawa Post juga, 3 Februari 2020, 4 kartu kredit dibobol hacker, 134 juta lenyap untuk belanja online. Nah, mudah saja Bapak Ibu ya kedengarannya, 134 juta lenyap. Nah, itu fisik uangnya tidak nampak, tapi uangnya hilang. Kalau dulu perampokan betul-betul merampas uang fisik gitu, tapi sekarang dengan kemajuan TIK itu nilainya dirampas walaupun tidak langsung merampas fisiknya. Kemudian ini di liputan 6, unggah foto ini Justin Bieber dituntut atas pencurian hak cipta. Nah, ini masalah penggunaan foto tanpa izin. Nah, inilah Bapak Ibu di antara beberapa berita-berita kejadian-kejadian yang semuanya itu diakibatkan dari penyalahgunaan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, jadi kalau bisa saya kelompokkan, akibat penyalahgunaan internet itu yang pertama yaitu kejahatan Bapak Ibu, kemudian penipuan tadi kan, kemudian penculikan, kemudian adanya perampasan hak orang lain, kemudian waktu habis sia-sia, pornografi, dan ini yang kerusakan yang harus kita betul-betul hati-hati, dan ini mungkin jadi peran Bapak Ibu di semuanya ini, itu merusak mental anak atau generasi muda. Baik, nah Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya kira-kira usaha-usaha apa saja yang bisa kita lakukan untuk mencegah penyalahgunaan internet atau TIK ini. Di antara yang bisa dilakukan adalah yang pertama adalah kontrol orang tua Bapak Ibu. Nah, di sini tentu peran orang tua menjadi sangat penting, karena kan kalau kita belajar juga masalah pendidikan anak Bapak Ibu ya, bahwa ada pakar mengatakan faktor pendukung keberhasilan pendidikan seorang anak itu 60% di rumah Bapak Ibu, 20% di sekolah atau lembaga pendidikan, dan 20% di lingkungan. Maka 60% ini disinilah peran orang tua untuk mengontrol anaknya, mendidik anaknya. Dan juga kita lihat dalam kebiasaan bahwa apalagi zaman sekarang Bapak Ibu, di masa pandemi ini anak-anak lebih banyak waktunya di rumah bersama orang tua. Tentunya peran orang tua atau kontrol orang tua sangat penting untuk membentengi anak dari penyalahgunaan internet. Nah, kemudian juga perlu pemahaman tentang etika penggunaan serta konsekuensi hukum penyalahgunaan TIK Bapak Ibu. Kita perlu paham sekarang ya, ini mungkin sasarannya kepada orang yang sudah dewasa Bapak Ibu ya, harus paham pertama yaitu diantaranya pemahaman tentang hak atas kekayaan intelektual, kemudian pemahaman tentang cybercrime. Itu Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, di dalam materi ini 3 inilah nanti yang akan kita bicarakan, yaitu kontrol orang tua, kemudian pemahaman tentang haki, kemudian pemahaman tentang cybercrime. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, nah selanjutnya kita masuk ke bagaimana setidaknya kontrol orang tua itu Bapak Ibu. Di antara bentuk kontrol orang tua untuk mencegah penyalahgunaan TIK adalah yang pertama, menanamkan pengetahuan dan pengamalan agama yang kokoh kepada anak. Nah, penting Bapak Ibu, agama itu menjadi nomor 1. Makanya
harapan kita tentu di Bapak Ibu yang langsung terjun memberikan penyuluhan kepada jemaah yang mayoritas mungkin lebih banyak orang tua Bapak Ibu, maka mungkin konten materi penyuluhan bisa juga sekali-sekali membahas masalah ini. Yang kedua, orang tua harus memiliki pengetahuan tentang internet. Nah, sedikit banyak orang tua harus tahu Bapak Ibu, supaya tidak dijahili mungkin sama anak ya, gitu. Supaya tidak dimain-mainkan sama anak. Jadi anak mengaku sudah padahal belum, tapi karena kita tidak paham ya kita percaya saja sama anak. Yang ketiga yaitu ini kalau masalah komputer atau gadget, yaitu meletakkan komputer di tempat yang mudah dilihat orang tua sehingga mudah untuk mengawasinya. Kemudian yang keempat, membatasi penggunaan internet bagi anak. Nah, ini penting Bapak Ibu. Orang tua harus bisa membatasi penggunaan internet bagi anak, baik itu dari segi waktu, baik itu dari segi paketnya mungkin, atau mungkin juga dari segi konten-konten apa yang bisa diakses. Nah, jadi kita perlu mengetahui bagaimana membatasi konten-konten tertentu, walaupun ini mungkin tidak sepenuhnya efektif. Jadi kita bisa perlu mengetahui bagaimana membatasi konten-konten tertentu yang tidak patut dilihat oleh anak-anak. Kemudian yang kelima, perlu menjaga komunikasi atau meningkatkan kualitas dalam membersamai anak. Nah, ini penting Bapak Ibu. Jadi mungkin selama ini kita atau orang tua banyak yang sibuk dengan pekerjaannya, sehingga ketika di rumah sudah mengutamakan untuk beristirahat, sehingga jarang atau kurang dalam membersamai anak. Tentunya ketika orang tua kurang membersamai anak, itu anak akan menghabiskan waktunya dengan hal-hal lain, diantaranya yaitu bisa saja dengan main internet ini, atau memainkan teknologi informasi yang juga sangat digemari oleh anak-anak. Makanya perlu orang tua meningkatkan kualitas dalam membersamai anak. Nah, selanjutnya Pak Ibu, ini yang terakhir mungkin ini di contoh saya, yaitu orang tua hendaknya jadi contoh bagi anak, khususnya dalam penggunaan internet atau HP. Maksudnya begini, jadi ketika orang tua mengatakan kepada anak bahwa ya sudah, kalau sudah datang waktu sholat, kita sholat dulu misalnya. Nah, maka tentu orang tua ngasih contoh juga. Nah, jangan orang tua malah sibuk juga dengan HP-nya atau handphonenya dengan internetnya begitu, sehingga dilihat anak tentu menjadi Pak Ibu ya, menjadi tidak sesuai antara perkataan dengan perbuatan yang dicontohkan. Nah, itu Bapak Ibu diantara bentuk kontrol orang tua kepada anggota keluarga dalam rangka mengurangi atau mencegah penyalahgunaan TIK ini. Nah, tentunya Bapak Ibu tentu punya tambahan-tambahan yang lain, dan tentu nanti Bapak Ibu punya dasar yang lebih kuat untuk menyampaikan ini kepada jemaah Bapak Ibu yang Bapak Ibu layani. Itu dulu Bapak Ibu ya untuk video pertama ini, penyampaian saya. Nah, jadi kita menyelesaikan tentang bagaimana dampak dari penyalahgunaan internet atau TIK, dan bagaimana peran orang tua atau kontrol orang tua dalam usaha mencegah penyalahgunaan TIK. Nah, itu dulu Bapak Ibu, kita akan sambung dengan video selanjutnya. Tetap semangat Bapak Ibu ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.